untuk melakukan password secara berkala ya, reset password secara berkala, khawatir kita namanya sistem itu bisa terkena serangan-serangan sehingga nanti dikhawatirkan tidak bisa login. Kemudian tentu Bapak Ibu juga diharapkan yang sudah daftar eh, registrasi, kalau memang sudah memiliki akun Scopus, kemudian memiliki akun Web of Science, kemudian memiliki akun Garuda ID, ini juga mohon dilakukan updating data. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah untuk menarik data-data yang ada di masing-masing provider tadi yang ada di Scopus ataupun di Web of Science. Nah, kemudian si author juga bisa mengetahui siapa sih verifikator yang ada di perguruan tinggi masing-masing, sehingga nanti kalau ada kendala tidak menghubungi ke verifikator yang atas ini, tapi pada verifikator masing-masing perguruan tinggi. Kalau verifikator masing-masing perguruan tinggi ini tidak bisa melakukan atau memberikan solusi, baru jenjangnya melalui verifikator core wheel yang ada di LDP masing-masing. Jika tidak juga baru bisa menghubungi kami yang ada di pusat ataupun di kementerian. Nah, kemudian untuk melakukan sinkronisasi ya, ini nanti mohon dipandu ya kepada Bapak Ibu verifikator, kepada dosen-dosen di masing-masing fakultas, agar pada saat setelah login nanti bisa melakukan sinkronisasi, itu ada di menu My Sinta, kemudian untuk Scopus, diklik menu Publication Scopus, kemudian lakukan request sinkronisasi. Nah ini jadi mohon pastikan juga ya Bapak Ibu, ID Scopus yang dimasukkan sesuai, kemudian publikasi yang diterbitkan pada jurnal yang sudah terdaftar Scopus itu sudah masuk ke profil masing-masing. Jangan sampai mengklaim bahwa saya sudah terbit artikel di jurnal A, terindeks di Scopus, tapi belum masuk ke profilnya di Scopus, itu mengklaim langsung ke Sinta. Kalau hal tersebut terjadi, maka sampai kapanpun Sinta tidak akan bisa menarik data tersebut. Kan memang belum masuk ke profilnya sendiri di Scopus. Ini pernah kejadian beberapa kasus beberapa bulan yang lalu ya, itu ada pada saat mau mengklaim untuk kenaikan pangkat. Mereka menyampaikan artikel saya sudah terbit Pak di Scopus, menyampaikan buktinya, menyampaikan linknya. Oke, begitu saya coba sinkronisasi, ternyata tidak masuk. Begitu saya cek di profilnya, ternyata artikelnya belum masuk ke profil yang bersangkutan. Nah, ini pastikan nanti kalau memang sudah terbit, silakan lakukan sinkronisasi di website Scopusnya ya, di add atau disinkronisasi supaya masuk ke profil masing-masing. Sehingga nanti kita bisa melakukan sinkronisasi. Nah, untuk sinkronisasi dari penulis, ini biasanya prosesnya membutuhkan waktu agak lama ya dibandingkan dengan dilakukan verifikasi tingkat perguruan tinggi, korwil ataupun tingkat pusat. Karena memang jumlah akun yang aktif itu kan sekitar 200 ribuan, sehingga kami membuat waktu proses untuk sinkronisasi. Nah, kemudian untuk Web of Science, ini kami mohon maaf Bapak Ibu, kami informasikan bahwasanya sinkronisasi Web of Science sementara kami hentikan. Kenapa? Karena kami kemarin terbentur, terkendala untuk proses perpanjangan langganan. Nah, pada saat bulan Desember kemarin, pada saat kami akan memproses perpanjangan langganan, ternyata pihak Web of Science ini memberikan syarat-syarat yang sedikit memberatkan kami. Memberatkan di mana kami dilarang menampilkan data yang ada di Web of Science. Sehingga kan secara etika juga tidak mungkin ya kami melanggar data, tapi kami tidak bisa menyajikan data untuk Bapak Ibu, untuk perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, Pak Direktur pada saat bulan Desember ya udah sementara proses langganan dihentikan karena memang kita bekerja waktu dengan tutup tahun anggaran. Nah, oleh karena itu setelah bulan Desember kami sementara tidak bisa melakukan sinkronisasi Web of Science. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kami akan coba kembali untuk proses melanggar ini. Jadi sampaikan kepada Bapak Ibu dosen untuk yang sudah memiliki publikasi di Web Science, sementara datanya tidak bisa masuk ke dalam profil masing-masing di Sinta. Nah, kemudian untuk penghitungan skor juga mungkin nanti mengalami terkendala. Nah ini sekali lagi kami mohon maaf dan mohon disampaikan kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Bapak Ibu sendiri ataupun di lingkungan Universitas Jember. Nah selain itu pastikan ya Bapak Ibu yang memiliki publikasi di jurnal terakreditasi itu memiliki ID Garuda karena seluruh publikasi di secara nasional yang terbit di jurnal Indonesia itu harus masuk ke dalam Garuda. Nah ini yang sering terjadi nanti pada saat melakukan sinkronisasi
itu kadang-kadang dosen memiliki lebih dari satu ID Garuda. Kalau hal tersebut terjadi, mohon lakukan merge penggabungan ID Garuda di Garudanya dulu. Setelah itu cocokkan ID Garuda yang terakhir dengan ID Garuda yang ada di Sita. Setelah selesai, lakukan proses request sinkronisasi. Nah, kalau pada saat proses sinkronisasi di menu Garuda ini, misalkan ada status akreditasinya dalam bentuk tanda tanya, itu mohon dicek kembali apakah jurnalnya sudah memiliki riwayat akreditasi sampai tahun terakhir. Kalau memang belum, berarti nanti laporkan kepada kami. Nanti kami akan melakukan update data jurnal. Setelah itu nanti kami bantu sinkronisasikan data dosennya sehingga label status akreditasinya itu bisa melekat di artikelnya. Nah, labelnya itu ada S1, S2 sampai S6. Tapi kalau masih tanda tanya, nah tadi bisa jadi histori riwayat akreditasi jurnalnya belum terupdate, kemudian artikelnya juga belum tertarik di Sinta. Oleh karena itu nanti kami dari pusat akan membantu proses sinkronisasi karena memang untuk sinkronisasi data jurnal terakreditasi itu hanya dilakukan oleh kami di pusat di kementerian. Nah, kemudian Google Scholar ini juga bisa dilakukan setiap saat sinkronisasi, namun dilakukan maksimal 1 minggu 1 kali. Dan ini juga mohon ya bantuan kepada Bapak Ibu verifikator untuk melakukan pengecekan apakah memang betul publikasi yang tercatat di Google Scholar ini milik publikasi dosen masing-masing. Karena kita ketahui Google Scholar ini secara kevalidan data agak sedikit kurang akurat kalau kitanya tidak aware. Artinya nama yang mirip itu bisa masuk ke profil kita di Google Scholar. Nah, karena itu Bapak Ibu verifikator di perguruan tinggi pasti mengetahui nih si A ini bidangnya apa, jangan sampai ada artikel bidang lain masuk ke profil Google Scholar sehingga nanti itu akan mempengaruhi skor yang ada di Sinta juga sehingga nanti bisa merugikan dosen-dosen yang lain. Jadi mohon kerjasama kepada Bapak Ibu para verifikator agar melakukan pengecekan secara berkala apakah memang betul artikel-artikel yang terbit di Google Scholar ini milik yang bersangkutan sehingga proses kewajaran skornya itu sangat wajar ya. Kemudian berikutnya untuk buku. Nah ini buku saat ini kami sudah tersinkronisasi dengan Perpustakaan Nasional, namun kadang-kadang pada saat memasukkan ISBN itu tidak ditemukan. Nah, jika hal tersebut tidak ditemukan, bisa menginputkannya secara manual. Jika memang data ISSN tidak keluar di sini ya, pada saat memasukkan ISBN, cek ISBN, kemudian datanya tidak muncul nih, maka Bapak Ibu silakan inputkan manual. Masukkan dari mulai nomor ISBN, kategori, title, author name, kemudian tempat, publisher, dan lain sebagainya sesuai dengan isi yang ada di situ. Setelah itu, tentu nanti klik tombol. Kalau misalkan dia terintegrasi dengan Perpustakaan Nasional, maka akan muncul keterangan hijau ya, Perpustakaan source, artinya data sudah tercatat di SPN dan sudah diberikan datanya kepada kami. Nah ini jika tadi tidak muncul keterangan, akan disebutkan secara manual, kemudian nanti dilakukan di verified oleh Bapak Ibu selaku verifikator supaya nanti keterangan di masing-masing author ini ada keterangan terverifikasi. Dan ini juga mohon betul-betul ya kepada Bapak Ibu verifikator bahwasanya memang betul buku itu ditulis oleh dosen masing-masing. Kemudian untuk klaim IPR kekayaan intelektual ya ini juga sama prosesnya dengan buku tadi. Kami sudah terkoneksi dengan data DJKI, namun saat ini yang baru terkoneksi adalah data paten dan paten sederhana. Mudah-mudahan tahun ini rezim lainnya seperti hak cipta, merek, desain grafis itu bisa terkoneksi secara otomatis sehingga tidak ada lagi input manual yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Kalau misalkan pada saat melakukan input data ternyata tidak ada keterangan DJKI source itu bisa di-input manual dan tentu ini juga mohon bantuan kepada Bapak Ibu dalam melakukan verifikasi bahwa betul-betul data tersebut sudah memiliki sertifikasi yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini contoh pengklaiman secara manual ya kategori hak cipta, tinggal nanti Bapak Ibu melakukan supaya datanya memang betul terverifikasi. Kemudian revenue generating, nah ini sebagai tindak lanjut kekayaan intelektual yang sudah dimanfaatkan secara komersil. Bapak Ibu dosen yang mengetahui nilai revenue generatingnya berapa, kemudian Bapak Ibu juga yang di LPPM yang mengetahui betul tidak nih karya-karya dosen ini sudah memiliki
revenue generating atau income bagi perguruan tinggi ataupun bagi dosennya. Kalau memang betul silakan masukkan nilainya berapa. Ini juga nanti ke depan akan menjadi salah satu indikator atau bobot untuk skor klasterisasi. Namun untuk saat ini belum kami hitung karena kami masih melakukan kajian untuk melakukan validasinya seperti apa. Karena kami saat ini sistemnya trust kepada verifikator, kepada PPM, kepada dosen, namun kadang-kadang masih juga disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dimanfaatkan supaya skor sidangnya naik, semua dibuat seolah-olah bagus ataupun milik yang bersangkutan. Oke, kemudian untuk data Bima, ini juga bisa lakukan sinkronisasi data ya, pastikan nanti si dosen ini jika memang memperoleh eh, dana penelitian ataupun pengabdian dari kementerian, bisa mengupdate secara otomatis melalui sistem koneksi interoperabilitas dengan Bima. Kalau memang belum ada, nanti bisa menghubungi kepada kami ya, Bapak Ibu verifikator, supaya kami cek juga. Karena memang ada beberapa kasus data tidak tertarik sempurna, mungkin pada saat sinkronisasi ada masalah komunikasi server antara Sinta dengan Bima. Kemudian untuk prototipe juga ini tindak lanjut ya dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu, baik pendanaan dari kementerian ataupun pendanaan internal, apakah memang ada dalam bentuk prototipe. Kalau memang ada, silakan diisikan, kemudian diisikan juga produk seperti apa, kalau memang sudah bisa dikomersialisasi juga bisa diisikan. Nah, kemudian untuk proses ya pengabdian pada masyarakat ataupun dana pendanaan internal ya penelitian atau pengembangan masyarakat yang diberikan dana internal dari masing-masing perguruan tinggi, data awal ini diinput oleh LPPM, kemudian nanti masing-masing dosen melakukan klaim bahwa data judul-judul penelitian tersebut adalah betul milik masing-masing dosen sesuai dengan data yang diinputkan oleh LPPM. Nanti saya sampaikan juga mekanisme penginputan data oleh LPPM-nya. Nah, ini contoh judul-judul. Nah, ini jika tidak menemukan pada list, maka verifikator LPM ya untuk menambahkan juga jadi seluruh penelitian ataupun pengabdian baik dari dana LPPM ataupun dana lembaga lainnya di luar kementerian itu mohon dimasukkan juga sebagai nanti bukti kinerja dosen sebagai setiap tahunnya melakukan penelitian ataupun pengabdian. Kemudian untuk verifikator PPM ya, ini juga kami saya mengingatkan kembali, merefresh kembali, mungkin Bapak Ibu di UNED sudah melakukan proses sinkronisasi data, inputan data secara manual, namun tentu mungkin bisa saja mengalami beberapa kendala karena memang kondisi server kami saat ini masih kadang-kadang suka overload, sehingga ada beberapa hal yang harus dikurangi. Yang pertama tentu kami membuat verifikator PPM ini dalam rangka untuk melakukan pemutakhiran data ya, data kinerja berbasis penelitian pengabdian masyarakat dari pendanaan internal di luar kementerian. Dan tentu kemampuan verifikator LPPM ini sama dengan kemampuan verifikator perguruan tinggi ya yang tadi disampaikan, tapi tentu memiliki kelebihan, yaitu bisa melakukan manajemen penelitian, kemudian manajemen penelitian masyarakat, kemudian manajemen output penelitian berupa produk dan prototipe yang ini tidak tiga menu ini tidak ada di menu verifikator masing-masing fakultas. Nah, kemudian PPM di sini melakukan proses input data penelitian, pengabdian, kemudian juga melakukan verifikasi hibah penelitian, hibah pengabdian, kemudian produk prototipe. Nah, nanti autor mohon diingatkan ya kepada masing-masing verifikator jika LPPM nanti sudah melakukan upload data agar masing-masing dosen itu melakukan klaim supaya tadi skor masing-masing dosen bisa bertambah. Ya, usernya tentu masih sama dengan verifikator, loginnya sinta.kemdikbud.id/author verification, nanti masukkan user LPPM, kemudian nanti akan muncul dashboard menu sebagai seperti di layar. Kemudian ini tampilan menunya sama ya dengan verifikator, hanya ada penambahan dari research, community service, produk, dan prototype. Nah, yang pertama untuk research, silakan Bapak Ibu kami sudah menyediakan template-nya dalam bentuk format Excel. Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya, kemudian memasukkan data sesuai dengan raw data yang ada di
row halaman baris pertama ya, isikan sesuai dengan data, dan row pertama itu jangan diubah-ubah ya Bapak Ibu, kemudian masukkan sesuai dengan data masing-masing. Kemudian untuk di Excel ini kami membatasi jumlah anggota penelitian ataupun pengendali masyarakat hanya 5. Kalau memang nanti ada lebih dari 5, Bapak Ibu bisa melakukan setelah login di aplikasi Sinta. Nah, kemudian setelah itu lakukan validation dan upload. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalkan bukan dalam masanya pemutakhiran data, Bapak Ibu bisa memasukkan raw data itu sebanyak 50 data. Tapi kalau dalam masa pemutakhiran itu biasanya kami kurangi batasan, kadang sampai 25 raw data, kadang sampai 10 data. Nanti silakan dicoba saja ya Bapak Ibu, karena kami kalau di bulan-bulan sekarang kayaknya raw datanya tidak kami batasi karena yang mengakses Sinta itu tidak banyak. Nah, kemudian, ini untuk menambahkan tadi, kalau misalkan autornya lebih dari 5 ya anggotanya, bisa di menu setelah klik judul, nanti akan muncul data rincian isian seperti ini, ada profil, ada autor. Silakan memasukkan nama-nama yang belum dimasukkan dari melalui format Excel tersebut. Kemudian validasi produk dan prototipe juga, kalau misalkan tadi dosen menginputkan data sendiri mengenai produk dan prototipe, mohon divalidasi juga oleh PPM ya, supaya data yang terhitung ataupun masuk dalam skor itu adalah yang sudah tervalidasi. Tapi kalau belum tervalidasi atau verifikasi, maka tidak masuk dalam penghitungan skor, baik untuk individu maupun untuk perguruan tinggi. Untuk pengabdian sama prosesnya, Bapak Ibu menguploadkan data melalui format Excel, kemudian nanti juga diupload, kemudian dilakukan verifikasi. Nah, mungkin itu sedikit refresh mengenai aplikasi Sinta, dan tentu mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, saya sudah refresh. Jika ada permasalahan, ada kasus yang ingin didiskusikan, saya persilakan supaya kita bisa memberikan solusi, karena memang tadi data Sinta ini akan digunakan sebagai dasar untuk pemberian hibah, sehingga kami tidak ingin merugikan dosen-dosen dalam hal kinerja ya, sehingga skornya itu relatif lebih kecil sehingga tidak bisa memperoleh pendanaan baik dari internal UNED maupun dari kementerian nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yoga, luar biasa yang sudah disampaikan kepada kita semua, memberikan penyegaran kepada kita tim, terutama tim verifikator LP ya, dan juga teman-teman pendidik Sinta di sini. Saatnya kita buka sesi diskusi tanya jawab kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin kalau sudah ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Di tangan, ya silakan Pak. Langsung aja ya. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ayu. Yang ingin saya tanyakan itu beberapa teman saya itu mau mengupdate buku yang ada di Sinta ini Bapak, di Booksy ini, tapi sudah beberapa bulan kok masih belum update seperti itu Bapak. Namanya? Oh, nama saya Guido dari Fakultas Teknik. Ya. Gitu ya. Kita tampung dulu Pak ya, Pak. Ya, boleh Pak. Kemudian silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau belum, saya dulu Pak, saya selain banyak pertanyaan. Ada beberapa Pak juga yang pertama kayak yang Garuda, itu kan sering sekali, maaf itu sering apa ya, bermasalah kalau menurut saya di sinkronisasi. Misalnya saja misalnya saja waktunya kami sendiri kan punya kami sendiri Pak, ini di
Garuda ini kontak sintaksnya nol terus kayak gini dari dulu. Saya sinkronkan juga nggak bisa. Padahal ini sudah benar. Ini sudah benar kalau misalnya kita cek. Sudah benar, sudah 28 dan ID-nya juga sudah ya, kalau ke Garuda yang di sini itu nol dari itu yang pertama mungkin dan ini sering sekali kalau Garuda yang dari Garuda itu dan namanya dan yang juga terjadi Garuda kemudian di sananya tanda tanya sintanya 1, 2, 3 gitu Pak ya. Kalau misalnya dia sudah masuk sinta 1, 2, 3 kan sudah muncul. Tapi tanda tanya nanti mau menaikkan pangkat itu nggak bisa biasanya lapor. Di sananya ada sinta yang masuk tanda tanya sehingga kalau kami telusuri memang kadang-kadang di akun Garudanya itu belum muncul Pak. Nah, kita klaimkan, kalaupun misalnya belum muncul di profilnya author tersebut, berarti kita klaimkan misalnya missing dokumen seperti itu dan lain-lain. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya memang permasalahannya nanti jurnalnya sudah disinta, tetapi dia belum masuk dari Garuda, kami kan nggak bisa apa-apa juga kan ya. Artinya kita sebagai verifikasi kan nggak bisa apa-apa selain meminta autornya untuk coba kontak jurnalnya biar dia diinikan sama Garuda seperti itu. Nah, permasalahan seperti itu yang sering kita hadapi Pak sebagai verifikator di lapangan. Termasuk juga tentang itu Pak, tadi terkait dengan sinkronisasi jurnal Sinta. Misalnya saat ini UNED itu sudah punya 45 jurnal Sinta yang menurut akreditasi yang terbaru, tetapi di Sinta kita yang muncul itu baru 44 dan satu itu karena ada yang sama sehingga baru 43. Nah, memungkinkan Pak atau begini, itu kan kami kan harus lapor Pak ya dengan Pak Yoga misalnya begitu Pak minta update data jurnal Scopus kami, ada 3 tambahan baru misalnya terakreditasi atau yang lainnya perubahan. Kami kan harus lapor lewat email dan juga bisa lewat WA dengan Pak Yoga misalnya begitu secara manual. Nah, apakah memungkinkan Pak misalnya rule peran seperti itu diberikan ke LPPM misalnya apa itu sekedar saran apa masukan atau apa mungkin ada alasan lain misalnya kenapa rule-nya misalnya kayak tadi kita sudah update 5 kemudian kita kan harus lapor ke LPPM misalnya biar Sinta itu muncul biar jurnal itu sudah muncul update-nya di Sinta itu. Kalau memungkinkan misalnya rule itu diberikan ke LPPM itu kan memudahkan kalau saya biar tidak terlalu banyak pekerjaannya di sana gitu. Kalau memungkinkan Pak, kecuali kalau misalnya ada alasan lain. Itu terkait dengan BKD juga Pak. Nah, ini ada jurnal misalnya kami pengelola jurnal dan itu tidak masuk ke BKD. Nah, itu kan kami kan harus kontak juga Pak Yoga misalnya. Nah, kira-kira apakah rule yang sama juga bisa ke kita Pak, biar Pak Yoga nggak terlalu repot. Itu saja Pak dari saya, mungkin terlalu banyak, mungkin nanti bisa kita elaborasi. Terima kasih Pak Yoga. Monggo Pak, mau langsung dijawab. Nanti setelah ini mungkin kita buka sesi kedua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ingin menanggapi, mudah-mudahan tidak salah mencatat ya, karena memang mohon maaf nih Pak Evo, suara di ruangan tuh kecil Pak, gitu. Ya, oke, yang pertama tadi kalau tidak salah dari Fakultas Teknik ya, ada beberapa teman dosen yang melakukan update buku, namun sudah beberapa bulan tidak masuk. Nah ini mohon konfirmasinya dulu Pak, kasusnya seperti apa Pak? Apakah dosen tersebut pada saat tidak berhasil atau sudah berhasil namun belum diverifikasi? Itu seperti apa Pak? Kemudian ada contohnya nggak Pak? Siapa nama dosennya? Biar saya coba cek juga Pak. Sudah berhasil tapi belum diverifikasi Pak.
Oh, berarti verifikasi kita lah. Nah, Ya, ya. diverifikasi oleh verifikator, Pak. Ya, kita yang verifikasi. Oh gitu ya. Iya, itu. Jadi makanya tadi eh, verifikator itu ada beberapa tugas selain melakukan verifikasi akun, itu melakukan verifikasi terkait data input buku, kekayaan intelektual, produk, dan prototype. Ya, silakan nanti dicek kembali Pak di menu login Bapak. Kalau tidak salah itu ada menu untuk, ntar saya coba login akun saya. Ada untuk menu untuk validasi Pak. Coba share ya. Nah ini saya dibuatkan akun sebagai verifikator salah satu perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Ini Bapak silakan nanti ada buku, ada IPR, kemudian nanti klik bukunya. Di sini nanti ada menu untuk validasi Pak, ataupun untuk melakukan update sesuai atau tidak Pak dengan yang telah dimasukkan oleh si penulis Pak. Gitu. Nah, supaya tadi kalau keterangan-keterangan di sini manual, berarti dia memasukkan input data secara manual. Kemudian juga kalau dia ada logo Perpusnas, ini berarti sudah terkoneksi dengan logo Perpusnas. Nah, mohon nanti dicek kembali Pak akunnya kalau misalkan ternyata tidak ada validasi, mungkin kami akan perbaiki sistemnya juga, akan kami cek kembali untuk proses validasi ini Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, oke baik. Berikutnya ya terkait dari Pak Bevo, mudah-mudahan nggak salah catat juga Pak. Terkait tadi yang pertama yang saya tangkap terkait citasi Garuda ya, memang sepengetahuan kami atau pengetahuan saya itu belum ada citasi nasional Pak yang menghitung citasi, sehingga memang data citasi Garuda itu masih kami berikan nol. Mudah-mudahan rencana tahun ini kami kemarin sudah berdiskusi dengan tim. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mengembangkan data citasi sendiri, tapi namun tadi sumber datanya ini yang kami masih perlu kami telusuri lagi Pak, apakah menggunakan DOI yang ada di Crossref atau DOI yang ada di Dimension, seperti apa supaya kami bisa mengolah citasi sendiri. Nah, mudah-mudahan mohon doanya dan supportnya saja ini bisa kami wujudkan di tahun ini sehingga nanti kami untuk penghitungan citasi ya tidak tergantung lagi dari citasi luar, tapi dari citasi yang ada di Indonesia Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian status akreditasi tidak muncul, kemudian dan lain sebagainya. Ini kami mohon maaf Pak. Sebetulnya awal mula Sinta berdiri, kami pada saat itu menginputkan data jurnal itu secara manual. Karena memang waktu itu di Sinta dirancang tidak mengintegrasikan data antara Sinta dengan Arjuna, sehingga dilakukan proses manual baru dilakukan input secara otomatis itu mulai 2022, sehingga data yang sudah ada di Sinta memang kadang-kadang tahun riwayat akreditasinya belum update, dan memang itu kami akui ini kesalahan saya dan tim saya yang tidak segera melakukan updating data karena memang kami masih disibukkan dengan proses desevaluasi akreditasi jurnal yang cukup panjang, sehingga kami belum bisa melakukan cut off nih. Artinya cut off akreditasi sampai kapan kami akan melakukan updating data Sinta, tapi tentu mudah-mudahan tahun ini seluruh jurnal yang terakreditasi mulai tahun 2022 secara otomatis nanti riwayat akreditasinya itu akan muncul sampai masa berlaku terakhir. Namun tentu untuk yang hasil akreditasi 2024 ini belum muncul juga di Sinta karena ada proses yang kami lakukan di Sinta Pak, yang di Arjunanya memang belum selesai, belum bisa dilakukan oleh tim kami. Mudah-mudahan tadi juga disampaikan di UNES ada 45 atau 40 jurnal yang sudah terakreditasi Pak ya, namun di Sinta masih kurang satu. Nah ini juga permasalahan pada saat di sistem Arjuna yang lama Pak, pada saat menginputkan data terbitan ataupun data jurnal, itu isian afiliasinya itu dibuat diisi secara manual Pak. Sehingga pada saat dicemplungkan ke Sinta itu tidak terbaca kode PT ataupun nama perguruan tinggi. Nah, mulai 2023 lah data isian di Arjuna itu kami rapikan, bahwasannya isian afiliasi itu berdasarkan kode PT ya, tidak diinput secara manual, sehingga nanti ke depannya
secara otomatis data yang sudah diinput di Arjuna itu akan terbaca di Sinta. Nah, ini yang terjadi kendala di Sinta saat ini seperti itu, Pak. Afiliasinya tidak sesuai dengan isian yang ada di Arjuna sehingga tidak masuk ke dalam afiliasi masing-masing atau ke UNES. Nah, kalau memang hal tersebut terjadi, memang betul masih dilakukan secara manual dan ini tentu dilakukan oleh kami. Tentu kebijakan tadi yang Bapak usulkan, apakah boleh LPPM menginputkan data sendiri masing-masing, ya kami masih mempertimbangkan Pak yang terbaik seperti apa, karena khawatir kami sih inginnya percaya ya dengan perguruan tinggi, tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek tidak benar Pak, itu memanipulasi data. Nah, oleh karena itulah kami semuanya masih dikendalikan oleh pusat dan tentu ya inilah salah satu kendalanya semua dikendalikan pusat akhirnya semua berjalan lambat Pak karena memang banyak yang kami lakukan yang mudah-mudahan nanti ke depan kita diskusikan dengan pimpinan di sini Pak ya seperti apa baiknya supaya tadi tidak ada lagi dosen yang dirugikan pada saat kenaikan tongkat data-data tersebut tidak terupdate secara otomatis. Dan memang kami sebenarnya semua ingin dilakukan secara otomatis Pak, tapi ya itu lagi-lagi kadang-kadang data yang masuk ke dalam profil masing-masing juga tidak bersih Pak. Gitu nanti kami juga yang disalahkan. Gitu. Nah, ini jadi serba salah dan tentu Garuda juga sebelumnya kami juga sistem-sistem yang ada di kami ini hampir seluruhnya itu sudah overload Pak servernya, kapasitasnya. Tidak bisa lagi menambah database ya. Kami baru pindah itu Garuda ke Pusat Data Nasional. Mudah-mudahan sinkronisasi data Garuda terhadap jurnal-jurnal yang ada di Indonesia bisa berjalan lancar, bisa semuanya masuk ke dalam Garuda, setelah itu baru masuk ke dalam Sinta. Nah, kami rencana tahun ini akan memindahkan Sinta supaya tadi Pak, proses sinkronisasi datanya tidak dilakukan secara manual. Seperti itu Pak. Ini tuh Pak. Ya, siap. Berarti tadi yang akreditasi terbaru berarti kita tinggal menunggu ini ya update-nya dari sana ya Pak ya. Iya, betul Pak. Ya. Perlu lapor langsung. Kemudian yang tadi satu lagi Pak yang masih belum Pak yang untuk masuk BKD kan misalnya kita Oh, bawa jurnal. ya. Nah, ini juga Pak menjadi apa ya dibilang lucu ya lucu karena memang BKD itu kan sistemnya bukan di kami Pak ya dulu waktu itu di Direktorat Sumber Daya kami baru tahu selama ini eh, tim pengembang BKD itu melakukan input data jurnal itu secara manual Pak melalui saya nggak tahu dia sumbernya dari mana padahal di kami itu sudah ada API Sinta, API Garuda ya supaya memasukkan data secara otomatis namun mereka kekeh karena formatnya berbeda atau apa sehingga memang tidak bisa dilakukan secara manual. Namun kemarin solusinya adalah kalau memang data jurnal nama jurnal itu belum masuk di aplikasi itu bisa diinputkan juga oleh admin BKD-nya Pak secara manual. Tetapi ini juga masih terbatas kepada jurnal yang dikelola oleh satu perguruan tinggi, Pak. Artinya kalau misalkan Pak Bevo nih mengelola jurnal A di luar UNED, nah jurnal A itu nggak bisa diklaim di akun Bapak karena sudah diisi. Nah ini juga masih jadi diskusi antara kami ya dengan tim pengembang PKD atau PKK ya mudah-mudahan ini bisa ada solusi juga Pak gitu ya sehingga nanti komunikasi sistem sistem ini bisa berkomunikasi secara sistem tidak dilakukan secara manual Pak seperti itu Pak. Berarti yang BKD tadi ini ya operatornya BKD ya. Iya, ke operator BKD dulu Pak, diinputkan nama jurnalnya Pak. Ini operator BKD-nya UNED Pak ya. Units Pak, iya ada adminnya kan Pak ya. Iya, ada. Nah nanti di admin itu masukkan nama jurnalnya, setelah dimasukkan, baru nanti dosennya bisa mengklaim jurnal masing-masing Pak. Oh, iya. Terima kasih. Bapak Ibu kami undang untuk sesi selanjutnya diskusi tetap. Monggo yang mau bertanya, kami persilakan. Mohon dibantu mic-nya, Prof. Bayu Taruna. Mic-nya tadi di mana ya? Oh, ini di Fakultas Teknik tadi. Pak Bayu, kondisi mic-nya. Monggo silakan Prof. Bayu Taruna. Baik, izin Mas Devo, Mas Des juga. Terima kasih atas
boleh tahu apa Mas akan memanfaatkan sinkronisasi dari data dari Mendeley gitu. Karena yang saya dapat info dari Dikti itu melalui Mendeley. Apakah nggak ada sinkronisasi langsung ke Scopusnya langsung gitu? Karena ada beberapa komplain dari itu ketika disinkronisasi di Sinta yang bersangkutan sebagai component author nggak bisa masuk gitu. Jadi ya pas aja teman-teman itu, udah biarin aja lah gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sinkronisasi pendidikan yang lain seperti contohnya PUS itu juga seringkali mengalami kendala. Ketika kita coba riset, kemudian kita sinkronisasi lagi, ternyata hasilnya nol, Pak. Yang sebelumnya ada, tapi sekarang nol gitu. Nah, penyebabnya juga, Pak. Mohon terima kasih banyak atas waktunya. Itu pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih Bapak Bayu. Kita tampung dulu Bapak Ibu yang lain, silahkan mungkin ada permasalahan di lapangan pada saat sinkronisasi, kemudian atau ada laporan-laporan dari teman-teman dosen di fakultas masing-masing. Oke, silakan. Berarti yang dari luar sama pon ini. Saya Wahyu Bapak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan kami saat melakukan akreditasi dengan LAM itu sangat terbantu dengan adanya metrik yang ada di Sintascore, begitu juga list artikelnya. Namun begitu kami ada sedikit kendala terkait dengan display yang ada terkait dengan profil di masing-masing ketika dia tidak menjadi first author, khususnya yang di Scopus, Pak. Yang muncul itu kreator, tidak sama seperti posisi yang ada di Garuda misalnya. Kalau Garuda kan full autornya ada, sehingga kami ketika mau collect data terkait dengan profil kami melengkapi bulan akreditasi itu bisa lengkap lah sama persis, misalnya termasuk jurnal, volume dan lain sebagainya. Sedang yang ada di menu Scopus itu kan hanya judul, kuartil berapa, ini yang juga terkait dengan kreator, terus volume edisinya juga tidak ada. Nah, apakah memang tadi nyambung dengan yang disampaikan Prof. Bayu, kalau memang data source-nya dari Scopus itu pernah melakukan juga kami narik data gitu kan, request akses CSV ataupun bentuk yang lain, itu datanya kebetulan bisa full autornya, tapi kenapa ketika kalau misalnya nanti di Sinta ini hanya kreator dan menggunakan misalnya Putra, BPP, misalnya Wijaya Putra, misalnya hanya putranya, seperti itu saja, tidak full, sehingga kami akan agak kesulitan ketika mau mengkonversi menjadi dokumen kami untuk membantu proses akreditasi. Itu sih sebenarnya yang kami sekalian, kalau memang Sinta itu overall memang kita bisa gunakan fasilitas untuk membantu kami untuk menyiapkan dokumen-dokumen kaitannya dengan akreditasi. Artinya kan ya berarti gimana sih caranya, karena kalau misalnya di halamannya verifikator itu juga sama seperti apa yang ada di display, artinya juga kreatornya yang bisa kita tarik, tidak full semua pelapornya juga ikut seperti itu. Karena kalau misalnya logikanya hubungnya dengan database Scopus kan ketika diambil CSV-nya semuanya ternyata bisa masuk gitu kan, yang kita peroleh dari Scopus. Nah, tadi nyambung dengan yang disampaikan Prof. Bayu tadi, apakah memang ada kendala terkait dengan itu? Apakah juga nanti bisa difasilitasi full sampai dengan seperti yang nanti displaynya dari terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Tadi ada dua penanya, Pak Yoga, kebetulan beliau berdua ini dari UPATA IKA, dan Pak Bayu sebagai kepala UPATA IKA, salah satu divisinya Pak Wahyu. Monggo Pak Yoga. Ya, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan saya tidak salah catat. Artinya ada dua pertanyaan mirip ya terkait urutan penulis ya yang publikasi di Scopus. Ini memang dari tahun lalu Pak, kami sudah berdiskusi Scopus. Kenapa? Karena memang dari API yang diberikan oleh Scopus itu ternyata tidak ada data urutan penulis Pak. Sehingga tim akhirnya mencari solusi kemarin itu melalui Mendeley tadi Pak. Untuk Mendeley. Ya, Mendeley ya untuk memperoleh urutan penulis. Namun kami nanti akan coba diskusikan kembali Pak dengan pihak Scopus agar bisa memberikan data urutan penulis ini di API. Sebelumnya kami diberikan secara manual Pak oleh mereka. Mereka menarik data, kemudian mengirimkan Excel-nya kepada kami. Kami melakukan update di Sinta. Mudah-mudahan
nanti dalam waktu dekat ini kami akan mencoba kembali berdiskusi dengan tim Scopus ya, tim Sita dan Scopus agar API yang diberikan ini bisa secara full minimal dari urutan penulis karena memang tahun lalu itu menjadi beberapa komplainan dari dosen. Urutan-urutan itu kadang-kadang berbeda. Tadi ada yang sebagai sebetulnya koresponden tapi diperolehnya sebagai second author ataupun first author. Nah ini tentu data yang sementara masih diberikan secara manual oleh Scopus Pak. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa penjajakan kembali agar data urutan penulis ini bisa dimaksimalkan kami peroleh. Kemudian terkait Web of Science, ini mohon maaf Pak, ternyata kami pada saat proses langganan itu ada batasan maksimum untuk akses Pak. Nah, batasan maksimum untuk akses inilah yang kami masih diskusikan ada perbedaan pandangan antara Clarivate dengan kami. Kalau Clarivate itu menganggap akses itu adalah per dokumen. Kalau misalkan kita proses sinkronisasi berkali-kali si dosen itu sinkronisasi, maka itu terhitung terakumulasi, Pak. Nah, sementara kami inginnya itu pada saat kami sinkronisasi saja baru mengambil data. Nah, tapi pihak Clarivate-nya tidak open ya, tidak membuka hal tersebut. Akhirnya waktu 2024 kami langganan itu bulan Juli atau Agustus itu jumlah hitnya sudah habis, Pak. Karena tadi si dosen itu melakukan sinkronisasi berulang-ulang. Nah, kemarin akhirnya sepakat ya udah untuk Web of Science akan kami coba sinkronisasi oleh tim kami 1 bulan sekali supaya tadi jumlah hit langganannya tidak terhitung akumulasi dan tidak habis. Nah, itu kendala kami Pak pada saat Web of Science sehingga tadi betul Bapak sudah melakukan riset pada saat mau disinkronisasi ulang masih tetap nol karena tadi Pak jumlah hitnya sudah habis Pak. Kami tidak bisa menarik data kembali Pak. Nah, akhirnya bulan September atau Oktober itu mereka memberikan penambahan Pak, penambahan hit ya untuk melakukan sinkronisasi. Namun di bulan Desember akhirnya close lagi Pak, ada pemutusan langganan. Mudah-mudahan nanti tahun ini kami bisa melanggan lagi dengan Work of Science dan tentu proses langganannya kami akan detailkan lagi Pak terkait tadi jumlah hitnya seperti apa sehingga tidak akan terputus di tengah tahun ataupun di akhir tahun nanti Pak ya gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Tadi juga Pak Wahyu sama ya terkait urutan penulis ya Pak ya. Mudah-mudahan ini kami perbaiki Pak nanti di tahun ini. Kami coba diskusi lagi dengan tim Scopus supaya tadi kalau memang tadi Bapak menyampaikan kalau Bapak menarik KPI sendiri di Scopus itu ada urutan penulis ya Pak ya. Mohon izin, ketika kita menggunakan akun di institusi itu kan ada menu untuk ekspor autor seperti itu Ya. dokumen ya. Nah, pilihan untuk ekspor dan dokumen itu kan banyak yang bisa kita ambil. Nah, ketika kita ambil misalnya abstrak dan sebagainya, volume number, termasuk autor itu tidak hanya sebatas abstrak, BDT tapi lengkap ada kolom authors kuning yang di situ ada dalam kurung sampai dengan nah, artinya kalau misalnya data yang apa namanya user contributed agak fokus itu kan bisa. Nah, apakah memang ada batasan tidak yang ini autor atau nama belakang yang itu saja yang berbeda Ya. Ya, jadi betul Pak. Memang di API-nya itu belum termasuk data urutan penulis Pak. Ini yang kami coba nanti bergandeng lagi Pak ke tim pihak Scopus supaya kami sebenarnya sudah minta lama Pak dari pertengahan tahun yang lalu, tapi belum ada action dari tim Scopusnya nih Pak. Mudah-mudahan nanti tahun ini kami tidak lanjuti lagi Pak. Seperti itu Pak. baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu dan Pak Wahyu. Mungkin satu kali lagi kalau misalnya ada yang ditanyakan sebelum kita tutup diskusi kita di pagi hari ini. Oke, sepertinya sudah jelas semua dan sudah siap memverifikasi data-data autor yang ada di UNEX. Mungkin demikian presentasi
atasnya dan juga tadi klarifikasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Mohon kami apa ya Pak ya, diarahkan terus ya Pak tentang sinkronisasi. Nanti mohon juga kami dibantu kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sinkronisasi. Terima kasih sekali lagi Pak Yoga. Pak Yoga mohon izin nanti kami dikirimin ininya tadi Pak, slide presentasinya Pak. Ya, ya Bapak. Tadi masih ada perbaikan belum saya kirim soalnya Pak. Terima kasih Pak Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Boleh misalnya kalau ada kegiatan lain, boleh misalnya meninggalkan Zoom-nya. Kita akhiri Bapak Ibu untuk hari ini. Untuk maksudnya untuk sesi dengan pemateri pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya Pak Bevo dan Bapak Ibu semua. Semangat ya untuk melakukan sinkronisasi. Kalau ada kendala jangan segan-segan Pak, hubungi saya Pak. Insya Allah nanti kami berikan solusinya Pak. Siap. Makasih Pak Yoga. Ya, makasih. Mohon izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Mendapatkan skor Sinta UNES terbaru dan kita juga perlu direkap ya di Excel yang sudah diberikan linknya di grup. Untuk materi selanjutnya mungkin kita akan overview ya, nanti ada pemateri Pak Agus ya terkait posisi Universitas Jember ini seperti apa dari tahun misal kita bandingkan 2024 sama 2025 per detik ini seperti apa. Tadi sudah di spill sedikit sama Pak Ses tadi naik satu tingkat ya. Artinya teman-teman sudah bekerja lebih dulu ya, sebelum acara workshop. Tapi saya akui semangatnya keren Bapak Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin Bapak Ibu nanti akan dijelaskan mungkin sambil teknis pengisian dan lain sebagainya, kinerja juga ya dari paparan Pak Agus ya. Monggo Mas. Share screen bisa? Bisa. Data penelitian ya yang di ini kan dari ini dari saya masuk. Yang baru masuk baru 2 orang. Yang 30 kan baru dari data dari kementerian. Itu yang kita masukkan pas di ujung dulu kan baru kita coba 200. Di sisanya kita tuh punya 1.100. Itu yang data penelitian yang itu. Penelitian Dan pengabdian. hibah internal, hibah penelitian internal dan kerjasama. Kalau bisa 2 hari ini di ini kan. Oh, langsung dari situ aja. Iya, jangan semua. Bisa Mas? Belum. Oh, udah join ya. Turun Mas Asrofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati bersama-sama Mas
Hadi, Mas S2, Bapak Yusuf Adi Bowo, mungkin mohon izin, dan yang saya hormati juga Mas Korpus, Mas Asrofi, terkait dengan profil Sinta. Kebetulan saya diberikan tugas untuk menyampaikan, ya saya kira semuanya sudah memahami apa yang terjadi, kondisi apa yang ada di fakultas masing-masing. Cuma tadi ketika kita melakukan updating profil Sinta, itu adalah bagian dari untuk memastikan bahwa ada posisi berapa skor Sinta kita, dan nanti akan kita gunakan secara teknis untuk menilai kinerja apa yang ada, baik itu universitas, individu maupun kelompok riset, sederhananya seperti itu. Nah, tapi yang lebih penting Bapak sekalian, mungkin kalau misalnya kita melihat kinerja itu kan naik turun itu biasa, tapi apa sih sebenarnya yang menjadikan penyebab? Kadang kita kan kalau misalnya sinkronisasi tadi sudah dijelaskan secara teknis, oh ternyata bos tanggalnya selesai sehingga tidak segera terupdate, itu kan hal-hal yang memang harus kita ketahui, karena pada konteks tertentu kadang loh kok nggak update, itu yang tidak menyebabkan siapa pendekar Sinta kita nanti malah jadi apa namanya bahan ini ya sama teman-teman yang ada di fakultas. Terus yang kedua, karena nanti ini hubungannya dengan penilaian kinerja, paling tidak kita bisa menjadi wakil LTPM untuk menjelaskan, karena kan kinerja dengan menurunnya skor Sinta itu kan berdampak pada kinerja nanti ketika urusannya hibah atau yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat terkait dengan kondisi. Jadi saya selalu menarik data setelah teman-teman itu melakukan sinkronisasi. Misalnya contoh pada tahun individu maupun afiliasi ataupun prodi. Makanya pada tanggal 24 itu datanya itu pada waktu saya tarik itu dari 25, tinggi skornya 29, terus naik, cuman saya lupa setelah itu naik menjadi 26 kalau nggak 25. Nah sekarang turun lagi. Nah itulah yang menjadi poin penting ketika kita melakukan evaluasi, sebenarnya ada problem apa ini secara institusi. Terus yang kedua nanti kalau misalnya kita itu nanti melihat kinerja individu, tentunya ada metrik yang sudah saya buat, nanti bisa di apa namanya pakai khususnya, karena metrik itu kan bagian dari penilaian yang tadi disampaikan pihak Sinta. Sedangkan poin yang sekarang kita kejar itu adalah berbagai macam sumber dari metrik, misalnya dari publikasi, buku juga ada referensi atau monograf ataupun haki. Nah, di situ kan kita kalau misalnya melihat kinerja kan pada awal tahun, akhir tahun. Kalau misalnya di tengah tahun kita melakukan sinkronisasi, itu kan berarti naik atau tidak di tengah tahun. Nah, ini mestinya harus kita gunakan dasar apakah yang bersangkutan itu sampai tengah tahun mempunyai kinerja, misalnya dari dokumen Scopusnya. Makanya dari Mas Asrofi selaku korpus dan saya divisinya Mas Asrofi, itu bagian dari ketika nanti akan yang bersangkutan misalnya Scopusnya setelah disinkron 10 semester pertama di tahun 2025 tetap 10, artinya kan dia tidak mempunyai kinerja publikasi Scopus meskipun metriknya naik. Dari mana Pak? Kan tidak hanya dari Scopus, misalnya dari citasi naik. Nah itu juga bagian dari untuk mengukur kinerja. Terus kalau yang saya tanyakan ini kan cuma karena kita fokusnya di publikasi, makanya paling tidak kita bisa mengetahui kondisi GS, Scopus maupun WOS. Makanya di kolom yang disampaikan tadi, selain ini ditambah metrik lainnya khususnya buku sama haki. Itulah sebenarnya tujuan kami melakukan sinkronisasi, yang di situ juga ada berapa skornya yang kondisi per tanggal ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian,
kalau memasukkan jangan lupa, ini efektifnya menurut kami adalah ketika biological sinkron hari ini itu karena berproses, maka counternya akan berjalan sesuai dengan urutan. Ketika sesuai urutan, apakah skor yang di situ bisa langsung kita pakai? Tentunya tidak, karena setelah urutan selesai baru terupdate 100%. Maka sebenarnya kalau Bapak sekalian mau memasukkan ke dalam tabel yang sudah disiapkan, itu lebih baik kalau sinkronisasinya sudah selesai. Ini yang menurut kami penting. Kalau enggak, ya berarti kami nanti di LP2M akan menarik datanya tidak menggunakan data Bapak Ibu sekalian, tapi menggunakan data yang mungkin 1 hari atau 2 hari setelah proses sinkronisasi selesai. Itulah yang sebenarnya update terakhir. Karena kalau misalnya kita setelah klik langsung kita catat, nah ini kan tidak akan melakukan proses counter lagi atau sinkronisasi, dan sinkronisasinya membutuhkan urutan. Baik, selanjutnya ini Bapak sekalian, kalau nggak jalan bisa. Ini mungkin gambarnya cuma gini tok. Cuman kalau misalnya nanti pengen dilihat, nanti ada QR yang bisa digunakan untuk melihat metrik ini. Ini kan sebenarnya kalau misalnya garis itu bukan menunjukkan tren, tapi urutan skor Sinta overall dan 3 years saja, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, Bapak sekalian, kalau misalnya mau melihat kinerja yang terkait dengan trendline ini, itu kalau misalnya garisnya lurus berarti dia istiqomah, artinya tidak naik tidak turun. Tapi kan kalau misalnya yang lebih baik kan lebih baik dari yang lihat dari video. Ketika posisinya dia bawah terus akhirnya deviasi tren untuk periode tanggal 4 bulan Januari kemarin itu naik. Naiknya adalah dari posisi bawah menjadi yang tinggi. Nah, ini kan sebenarnya dia itu kebetulan mungkin dia turbulensi ya. Dari posisinya bawah, ternyata dia bisa naik di atas rata-rata. Ini kalau misalnya melihat kinerja kan seperti itu. Itu yang saya pelajari ketika saya belajar menilai kinerja salah satu entitas itu ya. Kalau yang lain hanya sedikit-sedikit ya wajar, itu istiqomah. Tapi kalau ini kan turbulensi ya, dia turun lagi. Nah, ini nanti bisa kalau di grafiknya bisa disorot itu siapa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya ketika kita ingin melihat kinerja dari masing-masing individu. Nah, yang di atas ini adalah overall, kalau yang di bawah ini yang 3 years. Nanti kita bisa lihat. Terus contoh lagi ini nanti URL-nya bisa kalau misalnya bisa dipilih itu nanti lari ke URL dashboard. Misalnya contoh ini ya. Data ini kan saya ambil saat tanggal 24 Juli 2024, terus ini yang tanggal 4. Makanya kalau misalnya kita lihat kebetulan Prof. Dave ini 1337 overallnya, 3 years-nya overallnya 8.340. Ini terus 3 years awal Januari tanggal 4 ini naik. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah ini berarti kinerjanya adalah mulai start di awal tahun. Nah, nanti kita akan komparasi apakah itu juga akan berdampak kepada setelah melakukan sinkronisasi di awal tahun yang tanggal 4 saya tarik sebelum sinkronisasi, nanti apakah karena jangan-jangan bahkan ada yang turun juga. Kemarin banyak yang komplain kok saya turun. Karena apa? Ada beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan, karena di metriknya itu adalah range-nya 2022 sampai dengan 2024. Kalau yang periode tahun 2024 saat kita sinkronisasi itu range-nya geser 1 tahun. Maka ada kinerja yang kita tinggalkan dan ada kinerja yang kita mulai perhitungkan. Nah, ketika kinerja yang kita tinggalkan itu mempunyai kinerja lebih tinggi, maka dia akan turun kebanyakan. Ketika di tahun sekarang dia tidak mempunyai tambahan dibandingkan dari kinerja jumlah yang periode yang kita tinggalkan. Itu kadang-kadang tidak disadari loh. Saya itu setiap tahun ada lah, tapi memang kalau 3 tahun itu kan geser tahunnya, kalau overall tetap naik gitu ya. Itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Terus yang di bawah ini kebetulan juga terkait dengan data jumlah artikel ini ya, saya bilang artikelnya pasti selalu naik ataupun tetap tidak akan turun. Yang turun itu adalah 3 years. Makanya yang digunakan untuk evaluasi IPA atau penilaian TERIS itu biasanya dari skor 3 years-nya. Baik, ini juga ada kaitannya dengan saya ambil H-index-nya juga. Di sana ada, kalau H-index mesti kan naik ya, tidak akan mungkin berkurang karena situasinya nggak boleh dicabut, nggak bisa dicabut kan. Kalau sudah dibaca mesin kan sudah masuk. Nah, ini yang penjelasan detail yang menurut kami bisa menjadikan rasionalisasi ketika Bapak sekalian ada pertanyaan, ini kebanyakan kok turun atau yang turun itu poin apa, itu yang harus kita perhatikan. Ini saya contoh ilustrasi kaitannya dengan
trigesnya turun karena Scopusnya turun. Nah, Bapak sekalian, kita lihat di metriknya Sinta itu sudah tertulis tentang penilaian itu 2022 sampai dengan 2024. Meskipun posisi kita 2025, itu yang menjadi kata kunci yang pertama. Terus yang kedua, misalnya contoh dari kolega kami kebetulan juga, kalau misalnya sekarang yang dinilai itu atau data yang tersinkronisasi dengan Sinta itu adalah 22, 23, 24, maka kita lihat di sini ada 22, 23, dan 24 kosong. Yang bersangkutan tidak mempunyai publikasi. Tentunya ketika tersinkron, maka metrik untuk artikel Scopusnya hanya 4, Bapak sekalian. Terus kalau yang kemarin kok tidak malah lebih tinggi. Nah, karena periode tahun 2024 yang kita tarik dari Scopus dan menjadi metriknya Sinta itu adalah 21 sampai dengan 23. Maka kita lihat ternyata ada 1 tahun yang kita tinggalkan untuk sinkronis sekarang adalah di 2021, 21, 22, 23. Itu yang masuk di profil kita Sinta di 2024. Maka yang dulunya yang terhitung itu ada 10, sekarang ada 1 tahun yang kita tinggalkan, ternyata di situ puncak publikasi yang bersangkutan 6. Pasti jatuhnya luar biasa terjun bebas ini kan. Ini yang mestinya kita tahu loh. Terus nanti dikumpulin lagi. Yang Scopus tidak, ya kita harus ngikutin metriknya. Ada metrik Scopus, ada WOS, itu juga bisa sampaikan. Terus ada Google Scholar dan yang lain. Nah, itu harus dipetani. Gampang metaninya adalah ketika kita nanti masuk di profil, di metrik itu akan kelihatan overall berapa, terus setelah itu yang trigesnya berapa poinnya. Berapa artikel awalnya, misalnya 6 ini nanti pasti akan hilang dari metrik yang trigesnya, karena ini tren lainnya kita geser 1 tahun, 22, 23, 24, dan 24-nya nggak ada yang bersangkutan. Makanya yang awalnya kemarin kita lakukan sinkronisasi skornya 400, kelihatan ya, 462, terus di akhir tahun 2024 naik menjadi 474. Nah, sekarang kita lihat ternyata per tanggal 4 ketika ditarik data itu menjadi 241. Saya cek lagi di sini juga 241. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya. Kan dari 400 sekian kan 50%. Kebetulan kemarin pas waktu diskusi di RT2M mencoba random spill terkait dengan profil Sinta teman-teman itu, ya banyak yang turun karena ternyata kita cek dominasinya dari Scopus, mungkin dari yang lain. Itu yang nanti rasionalisasi kita bisa perhatikan. Nah, contoh ini ya, terkait dengan metrik ini saya ambil metriknya dari yang metriknya publikasi artikel, mulai dari Scopusnya ke metrik sampai dengan A14. Nah, ini kita lihat yang atas ini, Scopus artikel single author, overallnya dia punya 6, nah ini sudah tinggal di admin 1, berarti dari 6 yang kita tinggalkan 2021 tadi 5 hilang, tinggal 1. Nah, ini yang tadi akhirnya kita bisa tahu. Terus lagi ini ada 3 yang Scopus 3 post author, dari 3 tinggal 1, makanya benar tinggal 4, 1, dan yang lainnya 2. Nah, ini tidak bisa disalahkan ya, memang metriknya triges itu 3 tahun. Ketika kita 3 tahunnya adalah 22, 23, 24, ya itu yang harus di scoring, yang itu yang dinilai, itu yang nanti kita juga sudah sepakati bahwa LP2M itu akan melakukan scoring basisnya triges setelah dilakukan sinkronisasi. Karena ini nanti kan menurut saya sensitif ya, nanti ketika kita pasti akan ditanyain skornya dari yang kemarin malah turun, terus lagi kerisnya turun dari misalnya menjadi binaan atau apa itu. Wah, ini bahaya banget ini kan, apalagi ditambah dengan dosen muda yang belum punya profil. Nanti khususnya pendidikan kita bahayanya ini harus bisa membantu menjelaskan. Ini menurut saya yang terkait dengan pendidikan kita. Nah, terus selanjutnya pada saat sinkronisasi tadi juga sudah dijelaskan, saya menekankan lagi. Tadi kenapa kok ada pertanyaan juga, ada yang di dashboard ataupun ada yang di bagian ini? Karena yang data menurut pengalaman dan saya coba itu terkait dengan data yang tersinkronisasi itu, kalau misalnya terkadang yang pertama kita klik sinkron, ternyata ini counternya jalan tapi di sini nggak jalan. Biasanya sering terjadi seperti itu. Tetap 0 tapi HINDEX-nya muncul, tapi dokumen sama sitatnya nggak muncul. Bisa dicoba di riset saja Bapak sekalian, karena terkadang jumlah yang total dokumen di sini, misalnya ini adalah Google 10. Google 10 di sini artikelnya totalnya benar, tapi metrik counternya berbeda. Nah, itu kita bisa lakukan riset. Tapi kalau dilakukan riset, nanti antriannya panjang lagi. Itu untuk pemutihan lah, bahasa kami itu adalah pemutihan supaya
sebenarnya ada daftarnya di dalam menu Google misalnya atau Scopus ada, tapi ini tidak segera masuk di counter dashboard. Nah ini coba bisa kita lakukan riset. Terus yang perlu perhatikan lagi, karena kalau Scopus jelas ID itu sudah ketika terkunci, nama mau berubah seperti apapun, misalnya Muhammad Asrofi atau Asrofi Koma Muhammad atau Asrofi Koma M, itu yang urusannya nama adalah urusannya Scopus, ID-nya tetap. Tapi beda dengan Schooler, itu yang sensitif. Ketika ada dosen atau autor merubah nama dari huruf besar menjadi huruf kecil atau hawalannya yang besar terus yang lainnya mengikuti gitu ya, itu ternyata berdampak pada ID Google Scholar. Kadang kalau misalnya ada komplain habis berubah kok nggak update, kok nggak berubah, itu pasti akan berubah URL atau ID Google Scholar. Itu mohon dipastikan, karena saya menemukan di unit kerja kami itu kadang kepengen wah kemarin supaya tulisannya besar semuanya diganti. Itu biasanya akan merubah ID Google Scholar. Makanya tolong kalau misalnya profilnya yang bermasalah di Google Scholar, ada beberapa yang bisa saya sharing terkait dengan bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya Garuda tadi kan sudah ditanyakan sama Pak Piko, terus kalau Scopus tadi juga Mas Probayo juga sudah menanyakan, sehingga kebanyakan yang sering bermasalah ternyata kontennya tidak jalan itu adalah karena profilnya kadang berubah di akun Google-nya, atau mungkin juga kita masih memerlukan bagaimana kita harus di reset. Itu tahapannya menurut kami yang efektif untuk menyelesaikan ketika di Google Scholar tidak segera terupdate. Nah Bapak sekalian, selain ada yang di dashboard, biasanya kita kan cepat-cepatan karena kita kan sebagai pendekar itu ya harus cepat, satset buat, tapi kadang terlupakan. Kalau karena hanya satu dashboard, klik sinkron kan Scopus, BOS, Garuda, Google Scholar. Tapi tadi juga sudah dijelaskan, yang harus kita lakukan verifikasi ini kadang terlupakan book sama IPK atau HQ. Nah ini yang juga poinnya kan banyak, kadang-kadang terlupakan, kita hanya fokus di dashboardnya karena dashboardnya akan berdampak pada di Scopus, Google, BOS sama Garuda. Itu sudah selesai. Untuk yang riset sama com service ini urusannya dengan teman-teman dari Datin, nanti akan dilakukan sinkronisasi. Sebatas tambahan informasi untuk IBA internal kan karena datanya dari LP2M. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hibah mungkin dari internasional, kalau yang nasional di RTPM itu juga otomatis hibah internasional, kerjasama dan lain sebagainya, mungkin yang tidak lewat LP2M itu mohon kalau misalnya ada bisa dititipkan ke teman-teman Datin sehingga nanti bantu untuk mengklaim menjadi kinerja publikasi Bapak Ibu sekalian. Terus yang mandiri juga yang nanti mungkin perlu dijelaskan oleh teman-teman Datin bagaimana mekanismenya supaya mandiri itu juga masuk di profil Bapak Ibu sekalian, karena kalau misalnya tidak ada laporan dan tidak mengurusi SKKPM kayaknya tidak akan terupdate, kadang itu yang menjadi masalah, padahal di sana mempunyai skor yang lumayan. Nah ini kan kalau kita tidak sosialisasi kepada teman-teman dosen itu kadang juga terlewatkan. Pokoknya masuk untuk BKD selesai. Nah itu kadang yang memang harus kita agak sedikit banyak share kepada teman-teman di unit kerja masing-masing. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharing, saya berdasarkan pengalaman juga. Semoga nanti teman-teman juga bisa meningkatkan kinerjanya di masing-masing unit kerja dan bisa memonitor seperti yang kita harapkan, tidak sebatas untuk melakukan sinkronisasi saja, untuk memonitor unit kerja. Oh kira-kira ada dosen A, oh ini kerjanya bagus, itu kan berarti Bapak sekalian yang paling tahu sebenarnya dibandingkan pimpinan di unit kerja. Harapannya juga seperti itu. Atau nuwun waktu dan saya kembalikan ke Mas Asrofi. Jelas, terima kasih Pak Wahyu atas paparannya terkait fenomena terkait naik turunnya Sinta, kemudian kinerja publikasi kita dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa kita diskusikan, monggo, atau sudah pada jelas semua ini? Jelas ya, Bu Dia ya, kenapa naik turun? Oke. Pak Bedi, ya, monggo.
Garuda ya Pak ya? Garuda. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Budi. Monggo Budi ya. Terima kasih Budi ya. Monggo yang lain. Kalau kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Denny, Pak Wahyu terkait publikasi di Garuda ya. Kan di metrik itu Garuda itu mempunyai poin yang tinggi ya di metrik itu ketimbang dari Google tadi. Namun beberapa kalau kita searching salah satu dari autor kita itu ngepoint, padahal publikasinya ada di database Garuda. Nah itu bagaimana cara mengembalikannya atau mungkin memunculkan bahwa memang autor pemilik dari dokumen tersebut, karena tadi kan yang dikejar kan poin metriknya tadi lebih besar daripada yang yang Google Scholar. Pertama, kemudian yang kedua, berapa lama kalau misal ada beberapa ID Scopus padahal itu penulisnya sama Pak, maksudnya diklaimkan ke Scopus itu digabungkan, ya itu berapa lama? Mungkin ada pengalaman Pak Wahyu bisa disampaikan. Iya, problem di Garudanya yang notepad itu yang seperti apa Mas? Ini masalah teknis soalnya ini harus tahu gitu. Ya. Garuda Pak Wahyu. Ada semua 26 artikel. Nah, tapi ketika diklik nama saya itu 404 not found. Jadi mau klaim nggak bisa lah, not found. Gitu. ID-nya kelihatan nggak? Di URL maksudnya? Tidak kelihatan. Kok bisa ya? Karena gini, Garuda itu setelah judul di bawahnya kan ada nama ya. Di bawahnya nama itu ketika namanya disorot itu ada URL-nya nggak? Oh ada, 146 ada. Betul, URL-nya itu sama persis yang ada di ini. Di Sinta. Di Sinta. Sama persis. Punya saya contohnya hilang semua, tinggal 0. Tidak terklik profil gitu ya Mas? Iya, tidak terklik profil. Akhirnya kalau misalnya di set profil dulu dibalik tidak muncul. berarti problem database Mas. Artinya itu bukan kontingen dengan Sinta ya kalau menurut saya. Sinta dan Garuda itu sama ya. Iya. Berarti source dari Garudanya mestinya. Makanya kalau profilnya sudah muncul terus judul ada terus autor kan, autornya kan juga ada nama, kalau nama itu kan ada URL-nya ketika disorot ya. Ketika ditelusuri tidak ada, berarti kan profilnya bermasalah di Garudanya. Bukan karena konsekuensi kita ya. Diberikan Sinta lah ya. Bukan masalah di kita sih. Ini ya padahal membutuhkan untuk supaya up metrik ya. Sedangkan ini 26 kalau kali 25 kan ya lumayan. 3 years score-nya. Mas, ada profil yang lain Mas. Posisinya ada yang di ITS juga ya? Iya, waktu S2. Ya, ketemu di sini. Yang satu not found itu yang dimasukkan, yang profil di ITS masih nyantol Mas. Ini kelihatan ini. Jadi ketika di sebelah ini kan muncul semua tulisannya Mas Benny ya.
Nah yang satunya itu, Tapi yang cuma satu-satu ya Pak ya? iya, nah makanya mungkin request mana yang mau di-merge. Kalau mau di-merge ke ITS berarti larinya ke ITS karena yang profilnya UNED belum masuk masalahnya. Tapi enggak, kalau menurut saya sih untuk ngeklaim ini dalam tanda kutip ya, enggak apa-apa pakai yang ITS terus yang lain di-merge ke ITS, terus yang ditarik ke sinkron ke apa namanya, ya di sinkron disita pakai ya enggak apa-apa ITS. Masukkan. Nah nanti kalau sudah baru untuk yang UNED, yang ITS ditarik. Mungkin loh ya untuk istilahnya supaya cepat kita mengklaim metrik kalau itu memang benar-benar itu punya Mas Benny gitu ya. Karena profil yang terdeteksi di sini yang aktif yang ITS. Ya, kelihatan di sini. Terus Betul. dengan yang publikasi yang sudah ada, bisa nggak Pak diklaimkan ke akun yang masih afiliasi ITS itu? Kan not found. Oh iya, yang Iya, terprofil itu ya. yang sudah 20-an artikel itu kan not found, tidak bisa diklaim isi. Itu begitu diklik Yang ITS ya. oh yang ITS-nya harusnya. Yang dipakai yang ITS-nya dulu. Yang Mas. ITS-nya Yang dulu. aktif soalnya, iya. Oh, gitu. Berarti nanti baru artikelnya keluar. ITS keluar tapi di ITS. Iya. Satu itu dulu. Yang ITS. Itu Mas Giri. Jadi itu triknya gitu dulu kalau menurut saya. Iya, karena kan yang aktif yang ternyata masih di ITS itu. Karena untuk merubah profil yang ITS kan nggak bisa juga. Oke. Yang kedua dari Budia, jadi sebenarnya kita bisa merge untuk diri kita sendiri. Ada juga apa namanya? History ketika kita melakukan merge. Jadi nanti ada akun historinya ada Budia. Mungkin Mas Afif nanti bisa share sih. Ada contoh berapa kali, bahkan kebetulan kita untuk kita sendiri artinya profil kita yang ingin kita merge, kita mempunyai akses ke Scopus login user password, kita merge. Itu yang pertama. Yang kedua bahkan kita bisa meminta merge akun orang lain. Saya pernah lakukan itu, Bu. Jadi nanti itu pun semuanya mekanismenya ada notifikasi by email. Statusnya kapan bisa. Oh, nah ini Bu, ada profilnya. Oh ya, saya share. Nah ini Bu, ini kebetulan akun saya. Terus saya mencoba ada kolega saya yang baru saya yang memproses. Jadi dengan email saya untuk memproses artikel dengan Rohman Effendi ini. Nah kalau data gridnya kapan, statusnya komplit ini akan terkomunikasikan melalui email Bu. Mungkin kalau misalnya kemarin saya harus cek email historinya ya, berapa tanggal berapa, tapi cepat Bu. Artinya ini tidak ribet, kita hanya klik apa yang menjadi penyebab. Itu ada ada pilihannya, terus nanti ini akan merge dengan ini atau seperti apa, artikel mana ID-nya itu selesai. Ini kebetulan juga Prof Lamin pernah saya meminta beliau untuk sebagai
beliau kan simpel sekali sehingga tidak masuk ke profil asli yang punyanya beliau. Dan itu pun saya baru tahu ketika saya cek loh, ternyata kok cuma satu Slamin S gitu ya, tidak masuk di punyanya Proslamin waktu itu. Nah itu pun saya tidak meminta Proslamin untuk mengklaimkan, bahkan saya yang mengusulkan untuk klaim. Dan itu otomatis juga ternyata selesai komplit dan masuk ke profilnya Proslamin. Terus yang terakhir ini kebetulan di kolega kami di itu ada yang namanya Indah Purnawawati, ada tulisan beliau yang di sana itu masuk ke profilnya I Gusti Ayu Purnamawati. Kebetulan dia juga I Gusti Ayu Purnamawati itu di profil Skopusnya namanya ada yang I Purnamawati juga. Akhirnya kan tulisan teman yang Indah Purnamawati kalau disingkat di Skopus itu adalah Purnamawati I masuk ke sana. Saya cari ini urusan akreditasi, akhirnya saya bantu untuk klaim dan selesai Bu. Cepet kok Bu, artinya tidak lebih benar. Ini Mas Amro bisa share untuk terkait dengan email tulis. Ini ada historinya masih di 2020 saya. Ya. Nah ini tadi kan ada request ya di akunnya tadi, klik aja. Ya awalnya kan nama saya ini profilnya. Nah ya ini request require manual tick. Jadi ada verifikator juga dari Scopus sana, memakan waktu sekitar 1 mingguan. 1 week to proses. Nah awalnya nama saya depannya Muhammad A ya. A ini kan banyak ya, siapapun bisa ya, Anton atau siapa ya, itu kan nggak tahu ya. Akhirnya saya request untuk dimasukkan ke nama saya. Akhirnya kita terima perbaikan tadi dari Scopus, akhirnya masuk ke database Scopus. Jadi perlu waktu 1 minggu. Nah ini, note if your request require manual review, it can take up to 1 week to process. Jadi ada di dashboard tadi request itu Bu. Ada sebenarnya ini Bu, ada di dashboard itu ada tahapan-tahapan yang bisa kita ikuti, termasuk ada yang pertama misalnya terkait dengan tadi autor, terus itu kaitannya dengan missing content dan seterusnya, itu nanti kita ngikutin, itu ada pedomannya Bu. Termasuk nanti bagaimana tahapannya di sana ada. Yang penting kita mempunyai username sama password untuk login di Scopus, nanti ada menu Scopus support. Misalnya contoh ini ada linknya ya, isi dokumen ataupun di correction juga ini Bu. Nanti kalau misalnya hanya salah di nama atau profil correction, di situ ada pilihannya nanti.
itu Mas. Oke ya, kemudian monggo. Udah. Sinta untuk Garuda itu total dokumennya 3, ini case-nya. Kemudian kami cek masuk ke Garudanya itu ternyata jumlahnya itu lebih dari 3, 20-an. Nah, untuk yang dimasukkan ke dalam rekapitulasi ini apa kita mengacu pada dashboard Sinta atau mengacu pada yang real yang ada di Garuda? Monggo, mungkin ada yang lain. Yang pertama terkait data dari salah satu dosen atas nama Banun Kusuma Wardani, itu di akun Scopusnya itu ada yang artikelnya itu Kusuma Wardaninya itu pakai DH. Yang itu hanya satu dokumen. Kemudian yang dokumen yang lain, yang dokumen yang banyak itu tanpa DH. Waktu kita mau memergerkan, kedua akun itu mempunyai Scopus ID yang berbeda dan tidak bisa tampil dalam satu dashboard sehingga kita tidak bisa memergerkan. Itu bagaimana? Terus yang kedua, ini ada pertanyaan dari beberapa dosen terkait di akun Sinta yang di buku maupun yang di Haki. Ada beberapa dosen itu memasukkannya itu secara manual sehingga di tampilannya itu ada tulisan not verified. Ya, padahal ada yang bisa ditarik dari LP2M itu statusnya sudah terverifikasi. Nah, itu apakah itu nanti mempengaruhi hasil sinkronisasi data, skornya atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, di tabel yang Excel itu FKG itu kan hanya punya 2 prodi sarjana sama prodi profesi. Tetapi di sini di prodi atau jurusannya itu ada anatomi, histologi, patologi anatomi. Apakah kita bisa mengubah itu sesuai dengan tempat dari dosen yang bersangkutan atau dibiarkan saja? Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 hampir kurang lebih sama ya terkait dengan Garuda dokumen. Kemudian dari Bu Agustin tadi merger mungkin perlu diperjelas lagi. Kemudian bagaimana memverifikasi yang dimasukkan secara manual terkait buku dan HKI. Kemudian yang terakhir tadi terkait prodi dan jurusan, apakah memang itu tidak diubah atau memang kita base-nya on author saja. Monggo. Coba dashboard ya yang lebih kecil dibandingkan hasil aslinya yang ada di Garuda. Itu yang pertama. Tapi yang di sheet yang tadi saya tayangkan itu ketika diklik artikelnya ada nggak Mas? Ada semuanya ya, cuma di dashboardnya terhitung 3 gitu kan. Termasuk ketika dikonfirmasi ke halamannya Garuda sama jumlahnya 20 gitu ya. Sudah coba di reset Mas. Jadi di dashboard itu klik reset dulu. Yang di halaman yang tadi ada list artikel setelah tersinkron tadi juga akan bilang baru reset lagi. Saya barusan praktekkan juga. Itu termasuk yang di counternya. Kadang counternya itu 20 tapi isinya cuma 4 artikel dan dashboardnya sama-sama 4 artikel. Artinya ini sebenarnya secara substansi sudah benar. Dashboardnya 4, jumlah artikel yang tertulis 4, tapi counter yang bawah itu ketika kita pilih misalnya 15 misalnya. Itu untuk salah satu cara untuk meriset, untuk menyelesaikan itu biasanya pakai riset dulu. Kalau nggak bisa ya nanti kita cek apakah benar dari 20 ini memang di satu akun seperti tadi Mas Benny tadi kan ternyata judulnya kata dengan Benny tapi problemnya dengan ID yang berbeda seperti itu. Coba di riset dulu Mas, itu mungkin sudah sapu jagat menurut saya kalau sudah nggak ketemu ya.
Terus yang selanjutnya merge profil sama sebenarnya Bu, tadi kita bisa merge, apalagi kalau misalnya dari Bu Banu sendiri, kalau tadi kan untuk mencoba membantu yang lain ya, jadi dari artikel untuk memasukkan ke profilnya orang lain, itu yang tadi Bu Dia. Kalau sekarang kan pilihannya kalau artikelnya banyak Bu, mending merge dengan edit profil Bu, tapi harus menggunakan akunnya Bu Banu yang jumlahnya banyak tadi. Masalahnya beliaunya nggak mau. Ya, terus mau seperti apa kalau beliaunya nggak mau edit profil? Mau menyerahkan ke kita, kitanya juga nggak bisa, minta akunnya juga nggak dikasih Pak. Ya. Bisa sebenarnya Bu, misalnya untuk mengisi TikTok, ya berarti solusinya karena yang 17 sama yang 2 tadi, kita membantunya itu yang dengan menggunakan artikelnya tadi disarankan masuk ke sana, seperti tadi saya bilang. Artinya tidak dari akun yang bersangkutan, tapi kita mencoba untuk menyarankan tadi lewat akun kita sendiri, artikel ini masuk di profilnya sana. Dari yang 2 Bu, dari yang 2 masuk ke yang 17 toh. Nah itu saya mungkin bisa Bu, masalahnya nanti di profil afiliasi ya. Afiliasinya itu yang 17 itu ya Pak ya, Biomedical Department of Biomedical Faculty of Dentistry. Yang apa namanya, yang salah nama itu namanya ejaannya keliru. Kalau nggak salah itunya ada afiliasinya ada 2 Pak, satunya FKG, satunya yang pasca. Tapi di bawah UNED, Iya. Oh ya itu bisa. Itu afiliasi itu UNED-nya. Baik itu walaupun prodi dimanapun, yang penting masuk. Kan di situ kan Universitas Jember ya. Kalau keywordnya apa? Kita search affiliation gitu. Jadi selama di bawah Universitas Jember itu masih bisa. Tapi paling mudah masuk ke akunnya beliaunya. Betul, itu lebih cepat seminggu. Saya juga pernah misal dari sekolah S3 ya di afiliasi lama, kemudian pindah dengan afiliasi baru itu bisa ditarik juga. Kan kita edit request tadi, edit profil, kita klaim mana dokumen dari kemudian ya masuk itu bisa. Kalau lebih cepat memang dari profilnya dia. Terus yang tadi bentar Bu, dicek dulu. Oh iya Bu, ini saya clearkan dulu tugas pendekar ya, paling tidak menyelesaikan masalah peran ya. Jadi tadi kan pilihannya memang ya bisa dari yang bersangkutan yang tadi lebih nyaman dan lebih tepat ya, atau kita bantu. Nah, terus kalau secara substansi ternyata ada salah satu judul yang expression of osteopontin ini secara metadata itu DH. Berarti sebenarnya bukan dari, kalau kecuali gini ya, kalau mungkin dari teman hukum bisa cerita, kalau misalnya DH itu ejaannya sudah benar menurut si autor, artinya ketika dia membentukkan kan berangkatnya dari autor dulu, bukan kita, kecuali seperti tadi selama ini profesornya sudah benar kan, ternyata mempunyai ID baru lagi lah, berarti kita mencoba membantukan klaim gitu kan, itu kita bisa ada masalah kan, karena sudah benar dari metadatanya benar, skopusnya yang salah, kita bantu klaim. Tapi metadata dari halaman jurnal ini kan jurnal.dw.com ini sudah benar ya metadatanya itu. Artinya kan mestinya kalau misalnya kita mau promosi itu kan, wong ini metadatanya sudah DH. Berarti kesalahannya kan saat mengkonfirmasi dulu saat mau apa namanya final version itu ya, itu DH. Sudah oke ini gitu. Monggo dikomunikasi yang baik mungkin Mas Bayu. Ya, begini Mas, izin memberikan
masukan dan jawaban gitu. Kan kesulitan dari Mbak Agustin itu jenengan kesulitan untuk melakukan merge. Karena ketika jenengan search pakai plus itu nggak ada kedua-duanya kan? Nah itu kendalanya mas, nggak ada kedua-duanya. Yang satu Dani, satunya Dhani, gitu ya. Ada Dani dan Dhani. Nah gimana caranya? Bisa kok mbak, tenang aja. Karena pendekar kan harus bisa semuanya. Gitu. Gitu. Nah tadi kan solusinya yang disampaikan oleh Mas Sofi dan juga Mas Wahyu menggunakan akun beliaunya. Nah di sini pendekar walaupun bukan menggunakan akun beliaunya bisa kok. Gitu. Ya bisa. Karena itu sudah kami kasih akses ke Scopus kan, harusnya bisa. Jadi panjenengan bisa on behalf, ya, on behalf siapa gitu, behalf beliaunya. Kalau kasus panjenengan itu ketika di search last name-nya nggak bisa, maka solusinya gampang. Pertama, jenengan buka yang paling banyak terlebih dahulu artikelnya. Tuh, pertama. Kemudian yang kedua, jenengan search lost artikel atau find artikelnya. Itu caranya. Kalau jenengan nggak bisa merge dari sisi outputnya, jadi artikelnya yang ditautkan, dipindahkan, gitu, itu bisa. Itu yang boleh. Bisa kan? Ya, bisa. Ya, monggo Mas. Monggo. Jadi kalau bukti bisa, saya pernah ada problem, nama saya dituliskan ya sama teman saya, terus saya sampaikan, saya merge, jadi nggak usah ribet saya, fokus pada komplain, mereka akan kerja. Biasanya mereka kan di outsourcing kan, biasanya kita pakai kontak as itu bisa. Jadi saya dapat jawaban within 24 hours, 48 hours, working days. Karena kalau lebih kita bisa komen, habis kita kontak kan nanti ada kayak questionnaire itu, bagaimana layanan Scopus, kita bisa komen kalau mereka nggak respon. Bisa kita akan beli dengan nama-nama Shiraj, Amesh, dari India biasanya. Jadi bisa. Terima kasih Prof. atas sudah eksekusi sama ya kedua Bapak. Oke, sambil mensinkron ya Bapak Ibu, monggo Bu. Ini ada beberapa dosen yang beliaunya sudah ada Scopus, tulisan Scopus, tapi tidak record di sini Pak. Jadi di sistemnya dashboard juga tidak bisa, tidak muncul. Beliau sudah ada beberapa tulisan yang terindeks Scopus, tapi kan tulisannya itu ada tim gitu. Nah di tim yang lainnya masuk. Namanya siapa? Aan Effendi. Oh, Aan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang pensiun itu terhitungnya yang bagaimana? Yang kami hapus atau tetap disinkronis? Basis timnya. Beliau pensiun tahun ini Bu? Yang satu pensiun di bulan Desember 2024. Satunya di awal tahun. Tapi masih ada ya publikasinya di mejanya? Yang pertama masih nambah, yang satunya enggak. Maksudnya ada publikasi, yang satunya enggak. Ya itu tahun ini 2024. berarti masih ada kontribusi ya. Untuk akses mungkin diperjelas apakah yang pensiun itu tetap dipertahankan atau nanti detail ya, nantinya akan sudah tidak produktif. Tapi
tapi saya kira tetap dimasukkan saja karena memang kan berkontribusi itu.